Yang kedua adalah intensi. Kalau yang pertama tadi adalah makna, yang kedua adalah intensi. Intensi ini adalah niat. Apa yang membedakan ketika kita kecil, kita menjalankan misalnya yang baru-baru kali ini kita baru puasa. Kita waktu kecil kita menjalankan saum. Karena apa? Karena tertarik, namanya atensi. Ini yang membedakan. Atensi ini adalah dari luar. Ini diri kita, ini ada luar. Menarik atas apa yang ada di luar sana. Anak-anak kalau menjalankan ibadah puasa tertarik karena tarawihnya, tertarik karena pas bukanya rame-rame, tertarik karena banyak jajanan, tertarik karena banyak ikut-ikutan orang tuanya, tertarik karena suasananya lain. Pokoknya kita tertarik, tapi kemudian kita cepat lelah dan kita misalnya ada bocor-bocornya, di siang nggak kuat. Maka atensi ini adalah sesuatu yang menarik dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Berbeda dengan intensi, maka setelah dewasa, aktivitas yang kita lakukan bukan hanya berdasarkan minat dari luar atau pemicu dari luar. Dari luar ini salah satunya adalah ketika kita ingin dilihat sebagai seseorang yang berhasil mencapai satu penghasilan tertentu, itu atensi minat kita atau minat. Antara minat dan niat ini perbedaannya adalah dimensi kualitas diri adalah kita perlu menggali dengan intensi. Apa sih yang menjadi niat kita, tujuan terdalam kita dari aktivitas yang kita lakukan. Misalnya, kalau tadi Bapak Ibu sudah menanyakan dengan apa artinya bisnis di TSI, tanyakan intensi ini adalah apa pentingnya. Beda ya? Karena jangan-jangan kita menjalankan bisnis ini nggak terlalu penting-penting amat. Maka seberapa penting kita menjalankan sebuah aktivitas, disitulah kita menjadi lebih kuat, lebih fokus, lebih terarah. Makanya ada sebuah presuposisi, energy flows where attention goes, directed by intention. Sebuah energi, sebuah semangat digerakkan oleh atensi, apa-apa yang menarik bagi kita. Ketika kita ada yang menarik, kita bergerak, termotivasi untuk bergerak. Tapi itu akan diarahkan dan perlu diarahkan oleh niat kita apa? Inna ammalu binniyah. Tujuan kita apa sih? Dengan pertanyaan apa penting ini saya kejar, apa saya penting? Apa pentingnya kalau begitu? Jangan-jangan tidak terlalu penting. Sama dengan makna. Ketika kita menjawabkan apa pentingnya bisnis TSI? Oh, bisnis TSI penting karena ini sebagai sebuah syiar. Oke, tanyakan lagi, apa pentingnya syiar buat antum? Apa syiar penting buat Bapak Ibu? Oh, ini penting karena saya untuk syiar ini saya ingin menolong orang. Oke, menolong orang. Apa pentingnya menolong orang? Jawab lagi tuh, tanya lagi ke atasnya. Jadi ini disebut dengan tafakkur, refleksi diri. Nah, jadi kalau kita punya ada waktu, kita bisa merefleksikan diri kita dengan menanyakan apa artinya, apa pentingnya. Boleh jadi kita cepat bosan, cepat. Bayangkan bulan puasa bukan hanya minat, tapi ketika punya niat, bahkan sahur hanya kopi saja dan sebat saja itu bisa kuat sampai buka puasa. Karena apa? Karena niatnya yang membedakan. Jadi kita mulai pertanyakan lagi niat ini dengan tanyaan apa pentingnya bagi kita. Supaya kita tahu, boleh jadi dari dua ini, makna dan intensi ini, boleh jadi kita melakukan sebuah aktivitas tidak terlalu bersemangat, tidak terlalu termotivasi, karena tidak cukup berarti dan tidak cukup penting. Maka ini penting. Sudah berartikah? Pentingkah buat kita? Jangan-jangan tidak terlalu berarti, tidak terlalu bermakna, tidak terlalu penting buat kita. Mari kita cek dimensi 1 dan 2 ini. Dimensi ketiga yaitu self yang tak kalah penting dan apa yang bisa kita lakukan dengan self ini. Ada penyadaran-penyadaran yang perlu kita lakukan ketika kita melihat tentang dimensi self ini. Saya ingin menyampaikan tentang grafik self ini. Yang pertama adalah dari nilai diri kita dan juga waktu yang kita lewati. Selama waktu berjalan sejak kita kecil, boleh jadi ada kejadian-kejadian yang membuat kita merasa harga diri kita, wah, kita merasa berharga dalam hidup kita ini. Ada juga kejadian-kejadian yang membuat kita tidak merasa berharga. Wah, saya minder, saya nggak pede karena saya tidak berprestasi di sekolah.
atau ketika kita masuk perguruan tinggi favorit, atau kita berprestasi saat kuliah atau saat sekolah, saat kita sudah dewasa, kita banyak prestasi dan mengagumkan orang tua, mengagumkan saudara-saudara, mengagumkan bagi teman-teman. Kita merasa berharga, harga diri kita naik. Atau kita merasa hancur karena kita gagal kuliah, DO, tidak melanjutkan kuliah, kita minder. Atau kita merasa hidup ya begini-begini saja, tidak merasakan sesuatu yang berharga, tidak sesuatu yang terlalu memalukan juga, ya so-so lah. Atau kita merasa berharga lagi ketika kita memiliki pasangan yang soleha, yang soleh, cantik, kebanggaan keluarga, rezekinya mengalir drastis. Atau kita ada kehidupan, ada kegagalan dalam rumah tangga, kita merasa hidup kita gagal, kita merasa tidak berharga, kita merasa minder, kita merasa hancur, kita merasa malas untuk menjalankan kehidupan. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita tidak punya, secara finansial kita jauh dibanding saudara-saudara kita, dibanding tetangga kita, dibanding teman-teman saya. Saya merasa minder, saya diundang buka puasa bersama, diundang halal bihalal, malu ada teman yang sudah lebih sukses saya. Minder, saya tidak merasa punya harga diri. Kita menduga ini adalah sebuah harga diri yang naik turun. Kita menilai adalah grafik ini sebagai sebuah harga diri. Padahal sejatinya harga diri tidak pernah naik turun. Yang naik turun ini adalah apa-apa yang menjadi kepercayaan diri. Kita mampu karena punya sesuatu, kita mampu karena memiliki sesuatu. Dan itu wajar dalam hidup, kita punya yang namanya percaya diri, ada pede, ada enggak pede. Dan itu tentang kepercayaan diri saja, bukan tentang keberhargaan diri. Karena keberhargaan diri sejatinya adalah tetap kita namakan dengan self-esteem. Yang membedakan self-confidence dengan self-esteem, kalau self-confidence ini adalah dibentuk dari masa-masa yang sudah kita lewati. Saya nggak pede untuk presentasi. Ya boleh jadi karena kita belum punya pengalaman, belum punya ilmunya. Mudah toh. Tapi tidak serta-merta membuat harga diri kita hancur. Lawang kita itu bukan spesialisasi kita, ya kita tinggal belajar saja, tambah ilmunya, tambah pengalamannya, tambah keterampilannya, kita jadi pede. Kita pede pada sesuatu, maka ketika kita ditanya, aduh abdi mah jalmina teu pede, saya orangnya nggak pedean. Dalam hal apa? Dalam konteks apa? Karena boleh jadi seperti saya presentasi pede di depan Bapak Ibu. Kemudian saya diminta presentasi di depan para menteri, depan presiden. Boleh jadi saya juga nggak pede karena belum punya pengalamannya meskipun punya ilmu dan keterampilannya. Jadi pede ini so what gitu. Saya nggak punya kendaraan mewah, ya so what. Saya nggak punya mobil, so what. Harga diri kita tidak akan pernah naik turun. Harga diri kita senantiasa tetap dari lahir hingga akhir hayat, hingga ila yaumil qiyamah. So self-confidence ini adalah tentang ada apanya, ya tentang sesuatu yang perlu kita miliki, perlu kita tumbuhkan. Kalau kita tidak punya, ya kita tinggal cari. Kalau kita belum bisa, ya kita tinggal latih. Ya kalau kita tidak tahu, ya kita tinggal tanya untuk menjadi tahu. Tapi bukan berarti kita minder, kita tidak merasa berharga. Karena harga diri, keberhargaan diri, self-esteem sejatinya tetap tidak pernah naik, tidak pernah turun. Kalau kita ditolak prospeknya, so what gitu loh. Itu kan tentang proposal kita, tentang apa yang kita lakukan. Boleh jadi kita belum maksimal dalam melakukan sesuatu. Bukan penolakan terhadap diri kita. Maka self-confidence ini terdiri dari pengetahuan, pengalaman, kepemilikan, dan jabatan status. Dan ini sifatnya sementara tentatif. Status bisa hilang, bisa. Jabatan bisa hilang, bisa. Keterampilan, pengetahuan, pengalaman bisa bertumbuh, bisa. Apa yang kita miliki bisa hilang, bisa. So what gitu. Tapi harga diri kita selama hayat di kandung badan tidak akan pernah naik, tidak akan pernah turun. Kita so-so sama saja. Kita semua manusia sama di mata Allah. Dan kalau self-confidence ini tentang ada apanya, maka self-esteem ini atau keberhargaan diri ini adalah tentang apa adanya kita, beingness. Maka salah satunya adalah supaya kita kembali menghadirkan bahwa diri kita ini berharga, kita perlu melakukan satu hal, yaitu kita menerima apa adanya kita dengan segala titipan Allah, titipan sakit, titipan finansial dengan ya segini-gini adanya, alhamdulillah, kita terima saja. Kita terima dan kita hargai, karena boleh jadi kita mengharapkan penghargaan dari orang lain padahal diri kita sendiri belum menghargai. Bagaimana orang lain menghargai kita kalau kita tidak menghargai? Dan salah satu menghargai itu
ya kita perlu berterima kasih. Dan bagaimana caranya berterima kasih pada diri kita sendiri? Supaya kita mendapatkan, karena akan dikasih bagi orang yang terima. Maka penerimaan. Terima. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu kalau kita tidak menerima? Sebagaimana kita menerima hujan, tidak bisa kita tolak. Kalau tidak bisa kita terima, maka apalagi pilihannya? Tidak ada pilihan lain selain menerima apa yang ada sekarang. Sakit kita, kondisi finansial kita, kondisi hubungan kita. Hargai. Kemudian setelah kita menerima, kita hargai. Kemudian kita syukuri. Jangan sampai kita luput untuk bersyukur sebagai manusia apa adanya. Wah, terus gimana, Kang? Ya dengan adanya kita menerima, kita menghargai, kita mensyukuri dengan apa-apa yang sudah kita upayakan hari ini, maka untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, kepemilikan, pertama kita self-esteem dulu beresin. Kita hadirkan dulu bahwa kita adalah manusia yang berharga, manusia yang mahal dengan segala potensinya. Dan kita yakin ke depan akan dapat mampu melakukan pertumbuhan. Karena manusia ini bertumbuh ketika ia mampu menghargai, menerima, menghargai, mensyukuri. Sehingga ia menjadi sosok insan yang yakin diri, memiliki keyakinan diri, self-efficacy. Dalam bisnis, saya mengembangkan bisnis network marketing misalnya. Saya tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, ya terima saja dulu dengan ketidakpunyaannya itu. Hargai, syukuri. Dan kita merasa berharga. Dengan berharga itu kita tidak mudah jatuh. Kita belajar. Kita punya harga diri untuk belajar. Menggali pengalaman. Berlatih supaya kita punya skill atau keterampilan di sini. Keterampilan, aduh saya menjadi pembicara di RBS, saya menjadi pembicara oleh upline, saya diminta untuk presentasi, saya deg-degan, saya. So what, itu tentang self-confidence gitu loh. Tidak membuat harga diri Anda hancur kok, santai saja. Orang tidak akan langsung membuli, menghina Anda. Dan menghina pun tidak akan membuat kita tumbang, karena kita yakin bahwa kita bisa bertumbuh di masa yang akan datang. Syaratnya kita menghargai self-esteem kita atau keberhargaan diri kita. 3 ini yang membuat saya sendiri merasa memiliki pengalaman bagaimana setelah saya tahu perbedaan dari self-confidence, self-esteem, self-efficacy ini, saya menjadi yakin kalau saya belajar, kalau saya terus berlatih, kalau saya terus mencemplungkan diri dalam pertumbuhan self-development ini, maka akan hadir nasib-nasib baik yang akan menyertai karena kita mengupayakan untuk kita yakin diri bahwa kita adalah makhluk yang senantiasa berubah, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang perlu lebih baik dari hari ini. Salah satunya adalah kita dengan bertumbuh, kita yakin diri bahwa kita dapat bertumbuh. Nah, ini tentang dimensi self. Rumi mengatakan, engkau lebih berharga dari surga dan bumi, engkau tidak mengerti nilaimu sendiri. Jangan jual dirimu dengan harga yang murah, sebab sangat bernilai di mata Tuhan. Artinya, kita adalah sudah diberikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan diri ini dengan caranya adalah memiliki kesadaran tentang keberhargaan diri.